Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, dengan segala kerendahan hati, izinkan saya bersama Pedeka TV Channel mempersembahkan sebuah kumpulan cerita menarik dan semoga sajian cerita pendek ini harapannya dapat terhibur. Cerita inspiratif yang berjudul Kakek Bayau dan Rusa, Samba yang Setia Menjaga Hutan. Kisah ini ditulis oleh Muhammad Syabir. Dan jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya agar kami lebih bersemangat membuat cerita selanjutnya. Pemirsa yang budiman, di sebuah desa kecil di kaki pegunungan hijau, hiduplah seorang lelaki tua yang akrab dipanggil Kakek Bayau. Rambutnya memutih, tubuhnya tak sekuat dulu, namun semangatnya masih menyala. Ia adalah seorang seniman tradisional yang mengabdikan hidupnya untuk melestarikan seni mendongeng dan musik kearifan lokal. Tiap malam, suara petikan dawai musik gambusnya yang begitu merdu menembus dedaunan hutan, seolah bicara pada alam dan segala makhluk hidup di dalamnya. Suatu hari, saat sedang mencari bambu untuk alat pembuatan musik suling, Kakek Bayau tiba-tiba saja terkejut karena tanpa sengaja menemukan seekor anak rusa terperangkap dalam jebakan pemburu liar. Kakinya terluka dan matanya penuh ketakutan. Tanpa ragu, Kakek Bayau mendekat perlahan, menenangkan si rusa kecil dengan lantunan lagu dari mulutnya. Ia membebaskan anak rusa itu, merawat lukanya, dan melepasnya kembali ke hutan. Pergilah si anak rusa yang diberi nama Lintang namanya. Tapi ingat, suatu hari alam yang kau lindungi akan menjagamu kembali. Waktu pun berlalu. Kakek Bayau tetap hidup sederhana. Ia mengajarkan dongeng tentang hutan kepada anak-anak, bernyanyi tentang leluhur, dan melukis kehidupan desa. Tapi ancaman besar datang. Kelompok perusak hutan ingin menggusur wilayah itu demi kepentingan pribadi. Mereka membakar pohon, meracuni sungai, dan merusak tempat tinggal satwa. Suatu malam Kakek Bayau menyaksikan dan beberapa orang berdatangan hendak merusak alam dan mencemari aliran sungai. Ia mencoba menghentikan mereka, namun malah ditangkap dan diikat di sebuah gubuk tua di tengah hutan. Mereka berniat membungkamnya agar tak menyebarkan kabar pada warga desa. Sehingga dalam kegelapan malam, suara ranting patah terdengar. Dari balik semak, muncullah sekumpulan rusa. Di depan kawanan itu adalah anak rusa yang dulu pernah diselamatkan Kakek Bayau. Kini sudah tumbuh dewasa dan menjadi pemimpin kelompoknya. Dengan kecerdikannya, kawanan rusa menggigit tali pengikat, menyeruduk pintu gubuk hingga terbuka, dan membawa Kakek Bayau ke tempat aman. Warga desa pun menemukan mereka, dan dengan bantuan aparat, para perusak hutan akhirnya kembali ditangkap. Cerita tentang keberanian dan kebaikan Kakek Bayau menyebar luas. Pemerintah pun memberinya penghargaan atas dedikasinya menjaga alam dan melestarikan budaya lokal. Dalam pidatonya, Kakek Bayau hanya berkata, "Jika kita menjaga alam, maka alam pun akan menjaga kita. Jika kita hidup dengan seni dan hati, semesta pun akan menyanyikan lagu perlindungan untuk kita." Para pemirsa yang budiman, seiring dengan berjalannya sang waktu, tahun-tahun berlalu sejak peristiwa Kakek Bayau diselamatkan oleh kawanan rusa. Desa tempat tinggalnya kini menjadi kawasan budaya dan konservasi yang diakui nasional. Di tengah pusat konservasi itu, hidup seekor rusa tua yang dulunya adalah anak rusa yang diselamatkan Kakek Bayau. Sekarang sudah tua renta, gerakannya lambat, namun matanya tetap bercahaya lembut. Kakek Bayau menamai rusa itu Lintang, karena ia pernah menyelamatkan hidup kakek dengan penuh pengabdian, seolah menjadi utusan hutan yang setia. Hamba tak pernah jauh dari desa,
bahkan sering terlihat di halaman rumah kakek, bermain dengan anak-anak, mendengarkan dongeng, dan sesekali menatap hutan dengan pandangan bijak. Namun usia tak bisa dilawan. Suatu pagi, kakek Bayo menemukan Lintang yang kini tak berdaya dan rebah di bawah pohon besar tempat mereka biasa berteduh. Nafasnya berat tapi damai. Kakek menggenggam wajah rusa itu, menyenandungkan lagu lama, lagu yang dulu ia nyanyikan saat menyelamatkan Lintang dari jebakan. Dengan suara lembut, ia berkata, "Terima kasih, Lintang, kau bukan sekadar hewan. Kau adalah penjaga, teman, dan guru tentang cinta kepada alam." Dan akhirnya Lintang pun menutup matanya untuk terakhir kalinya. Namun, kisahnya belum berakhir. Karena pada saat itu Lintang dirawat dengan kasih dan dibiarkan hidup bebas, Lintang telah berkembang biak. Kini, puluhan rusa kecil berlarian di kawasan konservasi dan program budidaya rusa menjadi bagian dari upaya pelestarian satwa langka di desa tersebut. Para peneliti, pendidik, dan wisatawan dari berbagai daerah datang untuk belajar dari hubungan sakral antara manusia, budaya, dan alam yang dicontohkan oleh kakek Bayau dan Lintang. Nah, pemirsa yang budiman, demikianlah cerita ini menjadi renungan dalam kehidupan yang kita jalani. Dan adapun pesan moral dari kisah ini, yang pertama, hidup yang dipenuhi kasih sayang akan meninggalkan warisan yang abadi bahkan setelah kita tiada. Dan yang kedua, kebaikan yang kita terima bukan untuk disimpan, tapi untuk diteruskan kepada generasi berikutnya. Ya, yang ketiga, manusia dan alam bisa hidup berdampingan jika saling menghormati dan melindungi. Dan yang keempat, kesetiaan, keberanian, dan cinta bisa mengubah dunia. Bahkan jika datang dari makhluk kecil yang tak bersuara. Para pemirsa yang budiman, demikianlah cerita yang penuh inspirasi dan mengharukan ini. Dan sebelum kami undur diri, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesediaan waktunya menyimak cerita ini. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya agar kami lebih bersemangat membuat cerita selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.